Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan saya Hamdri Muin, mewujudkan manusia beradab insyaallah. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita telah menyebutkan 5 manusia yang penting untuk selalu kita muliakan agar Allah memuliakan kita dan Allah berkenan mendatangkan rezekinya kepada kita. Maka pada kesempatan ini kita melanjutkan, menambahkan manusia-manusia yang perlu kita muliakan agar Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemuliaan kepada kita dan Allah mendatangkan rezekinya kepada kita. Yang selanjutnya adalah yang keenam. Siapa manusia yang perlu kita muliakan? Mereka adalah para guru-guru kita. Coba cek, sudah berapa banyak guru yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Mulai dari guru PAUD, playgroup, TK, guru SD, guru SMP, SMA, dosen, kampus, di mana saja yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, maka muliakan mereka, karena mereka manusia-manusia yang sangat berjasa kepada kita, sangat berjasa kepada kita. Contoh misalnya, siapa yang pertama mengajarkan kita matematika, mengajarkan kepada kita Al-Quran, mengajarkan kepada kita tentang huruf hijaiyah, mengajarkan kepada kita tentang A, B, C, D, mengajarkan kepada kita berbagai bidang ilmu yang ada di muka bumi. Maka penting untuk kita muliakan mereka, para guru-guru kita. Ketika kita ingin meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lalaikan guru kita. Muliakan mereka, senantiasa menjaga adab kepada mereka, senantiasa mendoakan mereka, karena yakin ketika guru-guru kita senantiasa kita muliakan, maka yakinlah Allah akan memuliakan kita dan Allah akan mendatangkan rezekinya kepada kita. Maka itu mari kita muliakan guru kita. Coba cek siapa yang selama ini telah mengajarkan ilmu kepada kita. Mari berjuang, berusaha memuliakan mereka. Kemudian yang ketujuh teman-teman sekalian, yang perlu menjadi perhatian bagi kita agar betul-betul Allah Subhanahu wa taala bisa memuliakan kita dan rezeki bisa mudah datang kepada kita. Apa itu? Siapa mereka? Mereka adalah saudara-saudara kita. Penting kita muliakan adik-adik kita, kakak-kakak kita, abang-abang kita, saudara kita, apalagi memang saudara kandung. Maka itu mari sama-sama kita cek beberapa banyak saudara kita, apa kesalahan yang sudah pernah kita alami, yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita. Coba cek kembali, evaluasi diri, dan mari sama-sama kita berjuang memuliakan saudara kita, karena mereka telah banyak berkontribusi kepada kita. Bayangkan ketika kita sebagai adik, kakak kita, berapa banyak hal yang telah dilakukan kakak kita kepada kita. Mungkin memberikan hartanya, membantu pekerjaan kita, membantu hal-hal yang sangat sederhana. Ketika kita di rumah, coba cek betapa banyak keutamaan yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita, kakak kita, atau adik-adik kita. Betapa banyak keutamaan yang telah mereka lakukan untuk kita, membantu kita dan sebagainya. Maka itu penting untuk selalu kita perhatikan, muliakan saudara kita, adik kita atau kakak kita. Intinya saudara, ingatlah saudara kita sangat memberikan peran terhadap kehidupan kita hari ini. Kemudian yang kedelapan teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara manusia yang penting untuk selalu kita muliakan adalah para orang miskin yang senantiasa menjaga kemuliaan mereka. Bagaimana itu? Orang miskin yang senantiasa menjaga kemuliaan mereka. Mereka senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah. Mereka tidak minta-minta. Bahkan mereka sangat sering membantu orang-orang yang berada di sekitarnya. Baik itu bantu tenaga, bantu doa, atau bantu hal-hal yang bisa mereka lakukan. Maka orang-orang seperti ini penting untuk selalu kita muliakan. Ketika ada kakek-kakek yang begitu bekerja keras tanpa meminta-minta, senantiasa berjuang untuk menghidupi keluarganya,
menjaga kemuliaan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ini penting untuk kita lirik, penting untuk kita perjuangkan, untuk kita muliakan teman-teman sekalian. Coba kita lihat berapa banyak orang-orang miskin yang berada di sekitar kita. Berapa orang miskin yang betul-betul menjaga kemuliaan mereka. Dan ketika kita melihat mereka menjaga kemuliaan, maka pada saat itulah kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, penting memuliakan mereka. Bagaimanapun bentuknya. Ketika kita mampu memuliakan mereka dalam bentuk materi, dalam bentuk perkataan, pekerjaan, atau paling minimal doa, maka muliakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita teman-teman sekalian. Maka itu jangan pernah lewatkan kesempatan ketika ada orang miskin yang kita tahu, yang kita ketahui, maka berjuanglah untuk memuliakan mereka. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemuliaan kepada kita dan Allah berkenan mendatangkan rezekinya kepada kita. Dan yang ke-9, yang selanjutnya, siapa yang penting untuk kita muliakan teman-teman sekalian? Mereka adalah anak-anak yatim. Ingat, anak yatim. Allah titipkan kemuliaan kepada mereka ketika kita betul-betul mampu memuliakan mereka. Yakinlah, anak yatim merupakan hamba Allah. Orang tuanya dipanggil oleh Allah itu juga karena kehendaknya Allah. Maka siapa lagi yang mampu, yang penting untuk memuliakan mereka kalau orang tuanya sudah tidak ada? Orang tuanya sudah tidak ada. Apalagi ketika hidup sendiri, tidak ada saudaranya. Maka kitalah sebagai hamba Allah yang seharusnya memperhatikan mereka, berjuang untuk memuliakan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menjaga adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting, mari perhatikan anak-anak yatim yang berada di sekitar kita, di lingkungan kita, di kompleks kita, agar Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemuliaan kepada kita. Karena Allah menitipkan kemuliaan dari makhluk-makhluknya. Allah menitipkan itu. Ketika kita care, kita peduli dengan mereka, maka yakinlah Allah juga akan memperdulikan kita, dan kita akan Allah datangkan rezekinya kepada kita. Dan yang selanjutnya teman-teman sekalian, yang ke-10, yang penting menjadi perhatian bagi kita. Ketika kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah, ingin dimuliakan oleh Allah, maka diantara yang penting untuk kita muliakan adalah tetangga-tetangga kita. Coba cek tetangga kita. Siapa tetangga kita yang masih bermasalah dengan kita? Coba cek. Mari kita evaluasi. Ketika masih ada yang bermasalah dengan kita, kita evaluasi. Kita minta maaf. Kita silaturahmi agar tidak ada lagi permasalahan antara diri kita dan tetangga kita. Karena tetangga kita manusia yang boleh jadi yang pertama akan mengetahui ketika kita mendapatkan masalah di rumah kita. Maka penting untuk memuliakan para tetangga-tetangga kita. Maka itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang penting yang harus kita muliakan juga adalah tetangga-tetangga kita. Kiri, kanan, depan, belakang. Coba kita rajin silaturahmi dengan mereka. Boleh jadi ada yang perlu bantuan kita. Boleh jadi ada yang di antara mereka yang sangat kesulitan dalam hal finansial, yang sangat kesulitan dalam hal kesehatan. Maka tugas kita berjuang untuk memuliakan mereka. Yang ke-11 teman-teman sekalian, siapa yang penting untuk selalu kita muliakan adalah para tamu-tamu yang datang kepada kita. Tamu-tamu yang datang kepada kita. Ingatlah, tamu itu datang karena Allah. Yakinlah, tamu datang itu Allah yang gerakkan, Allah yang izinkan. Maka ketika kita sadar bahwa tamu itu datang, Allah yang gerakkan, Allah yang izinkan datang bertamu kepada kita, maka pada saat itulah kita penting memuliakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa memuliakan tamu-tamu kita. Inilah yang penting untuk menjadi perhatian bagi kita, 11 manusia yang penting untuk kita muliakan. Dan yang terakhir adalah secara umum manusia penting untuk kita muliakan. Semoga dengan memuliakan manusia, Allah Subhanahu wa taala memuliakan diri kita. Hablum minallah, hablum minallas, hablum minannas, senantiasa kita jaga dengan baik. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mulia, dan Allah berkenan memberikan kemuliaan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala